Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua diberi kesehatan dan semangat belajar yang tinggi, amin. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bab statistika ya. Statistika. Subbab ukuran pemusatan data ya. Langsung saja ya untuk mempersingkat waktu. Nah, ini ada kompetensi dasar yang harus kita capai, yaitu menganalisis ukuran pemusatan data tunggal dan data kelompok. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data tunggal dan data kelompok. Nah, ini ya. Salah satu fungsi statistika itu yaitu adalah untuk mencari suatu angka di mana nilai-nilai suatu distribusi memusat. Nah, angka yang menjadi pusat suatu distribusi tersebut ya disebut tendensi sentral atau kecenderungan memusat. Nah, ini ada 3 jenis kecenderungan memusat atau data pemusatan ya, yaitu ada rataan, biasa disebut mean. Nah, yang kedua itu ada nilai yang sering muncul. Nah, ini nilai yang sering muncul itu biasa disebut modus. Ya, jadi orang yang sering modus dia sering muncul. Yang terakhir ada nilai tengah atau yang biasa disebut median. Nah, jadi di sini ada 3 jenis data pemusatan ya, atau pemusatan data. Itu yang di sini yang disebut kecenderungan memusat, yaitu ada rataan yang biasa disebut mean ya, ada modus dan juga ada median. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Ya, sebelum kita memulai mempelajari tentang mean, modus dan median, maka baiknya kita flashback ya, atau kilas balik untuk mengingat tentang materi ini. Nah, ini dulu saat kalian masih SMP atau MTS ya, kalian telah mempelajari cara mencari mean atau rata-rata ya dari data tunggal. Nah, bagaimana cara mencarinya? Nih, lihat di sini misal terdapat data yaitu 1, 2, 3, 3 dan 6. Nah, kita disuruh mencari rataan. Bagaimana cara mencari rataan saat di SMP? Ya, untuk mencari rataan dari data tunggal itu langkah pertama kita jumlahkan ya, dijumlahkan. Nah, ini nih, jadi yang tadi datanya 1, 2, 3, 3 dan 6. Lalu ya, saya ganti pointer dulu. Nah ya, tadi kan datanya 1, 2, 3, 3 dan 6. Nah, ini dijumlahkan terlebih dahulu, yaitu 1 tambah 2 ditambah lagi dengan 3 tambah 3 lagi tambah 6. Lalu setelah ditambahkan kita bagi ya, kita bagi dengan banyaknya data tersebut. Ada berapa? Lihat di sini data ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 datanya, berarti dibagi dengan 5. Maka hasil penjumlahan data yang tadi itu yaitu 15 dibagi 5, yaitu hasilnya ya 3. Nah, ini yang telah kalian pelajari di SMP ya. Bagaimana untuk mencari rataan atau mean yang akan kalian pelajari saat di SMK ya, silakan disimak baik-baik ya. Nah, ini yang pertama
pertama kita akan mempelajari tentang rataan atau biasa disebut mean. Nah, secara umum rataan itu adalah jumlah semua data dibagi banyaknya data. Nah, biasanya rataan ini dilambangkan dengan simbol X, di atasnya dikasih garis atau biasa disebut ini X bar, dibacanya X bar. Nah, ini rumusnya. Jadi X bar atau ini artinya mean ya, rataan, simbolnya itu X bar, sama dengan jumlah semua data dibagi banyaknya data. Nah, ini masih sama seperti SMP, cuma SMP mah langsung disuruh dijumlahkan ya, terus bawahnya dibagi ya jumlah data tersebut ada berapa, banyaknya data tersebut ada berapa. Ini rumusnya sama ya, masih sama dengan yang kalian pelajari di SMP atau MTS, tapi ini syaratnya hanya untuk data tunggal ya. Nah, ini rataan data tunggal tadi ya, sama seperti yang kilas balik kalian lihat ya. Nah, ini untuk data tunggal X1, X2, X3 titik sampai XN, maksudnya X1 itu data ke-1 ya, X2 data kedua, X3 data ketiga, sampai banyaknya data XN itu ya. Rumus rataan dapat ditulis. Nah, ini bisa ditulis dengan menggunakan rumus seperti di bawah, yaitu X bar sama dengan sigma ya, sigma n itu jadi banyaknya data ada berapa, I sama dengan 1. Nah, jadi ini dimulai dari data yang pertama X I. Nah, berarti banyaknya data dari data tunggal tersebut per n. Nah, maksudnya jadi X bar sama dengan sigma n I sama dengan 1 XI itu adalah jumlah dari seluruh data tunggal dibagi n. N itu merupakan ya banyaknya data tunggal tersebut ada berapa. Nah, ini maksud dari sigma n I sama dengan 1 XI itu adalah kalian jumlahkan X1 tambah X2 tambah X3 tambah titik-titik sampai XN, yaitu banyaknya data. Kalau n-nya di sini ada 4, berarti jumlah datanya ada 4. X1, X2, X3, X4. Gitu maksudnya ya. Oke. Nah, kalau n itu merupakan banyaknya data. Notasi sigma menyatakan jumlah. Nah, tadi dibaca sigma. Oke, paham ya? Nah, sekarang rataan untuk data berkelompok. Nah, kalau tadi data tunggal, sekarang untuk data berkelompok. Nah, ini. Sedangkan untuk data dalam distribusi frekuensi, maksudnya distribusi frekuensi itu yang ada di tabel ya, tabel yang kalian pelajari di pertemuan sebelumnya kan ada distribusi frekuensi. Nah, itu yang disebut data berkelompok ya. Rumus rataan dapat ditulis. Nah, ini rumusnya. Jadi X bar sama dengan sigma n I sama dengan 1 FI dikalikan XI per sigma n I sama dengan 1 FI. Apa itu maksudnya? Nah, maksud dari sigma n I sama dengan 1 FI dikali XI itu adalah jumlah dari frekuensi pertama dikalikan data pertama ditambah frekuensi kedua dikalikan data kedua ditambah frekuensi ketiga dikalikan data ketiga ditambah titik sampai Fn dikalikan dengan Xn. Jadi F itu merupakan frekuensi ya, frekuensi. Sedangkan X itu tadi datanya atau datum ya. Nah, sedangkan untuk yang bawah sigma n I sama dengan 1 FI itu maksudnya adalah jumlah dari F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah
tambah titik-titik-titik sampai Fn. Nah, jadi frekuensinya kita jumlahkan keseluruhannya. Nah, lihat tuh. Fi adalah frekuensi data ke I. Jadi ini bisa diganti dengan angka 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Ini hanya mewakili saja. Dan Xi adalah nilai data ke I. Untuk distribusi frekuensi berkelompok, Xi adalah titik tengah interval ke kelas I. Nah, jadi untuk data berkelompok ini, Xi-nya kita cari terlebih dahulu. Atau X1, X2, X3 dan seterusnya itu kita cari terlebih dahulu. Bagaimana cara mencarinya? Yaitu merupakan titik tengah dari interval kelas tersebut. Ya, langsung saja yang kedua. Kedua ini merupakan modus. Nah, modus tadi apa? Nilai yang paling sering muncul. Iya. Nah, jadi modus atau biasa ditulis mo saja ya. MO itu suatu data. Modus suatu data itu adalah datum yang sering muncul atau datum yang memiliki frekuensi tertinggi. Datum itu jadi nilai dari data itu ya. Yaitu apa? Nah, ini modus data tunggal. Nah, di SMP dan MTS kalian juga telah mempelajari modus, yaitu nilai datum yang paling sering muncul. Jadi nilainya yang paling sering muncul atau frekuensi yang paling besar. Nah, ini lihat. Data 2, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 7. Nah, itu berarti nilai datum 5 paling banyak muncul. Yaitu berapa kali? 3 kali. Lihat. 2 ada berapa 2? Datum 2 itu ada 1, 4 ada 2, 5 ada 3, 6 ada 1, 7 ada 1. Maka modus dari data tersebut adalah 5, yaitu 5 ya, karena dia munculnya 3 kali. Nah, seperti itu ya. Nah, yang kedua ini modusnya adalah ada yang di mana? Ya, modusnya yang 14. Nah, ini modusnya 14. Kenapa 14? Karena frekuensinya paling besar, yaitu 18. Ada 18 yang memiliki data 14. Iya. Seperti itu, oke? Oke. Nah, ini modus data berkelompok. Modus suatu data dapat dicari dengan menggunakan histogram. Nah, ini perhatikan tabel distribusi frekuensi dan histogram berikut. Nah, ini di sini ada tabel frekuensi, distribusi frekuensi ya, tinggi dalam sentimeter. Ini ada frekuensinya. Jadi ini yang memiliki tinggi 100 antara 145 sampai 149 ada 2 orang. Yang memiliki tinggi antara 150 sampai 154 ada 9 orang. Yang memiliki tinggi 155 sampai 159 ada 14 orang, dan seterusnya. Itu yang disebut tabel distribusi frekuensi ya. Ini kalian telah mempelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, kalau yang ini disebut apa? Histogram ya. Histogram. Jadi di situ terdapat diagram batang. Nah, di sini nilai modus dapat ditentukan dengan mempertimbangkan frekuensi sebelum dan sesudah kelas modus. Tampak seperti pada histogram di atas nih. Ini mempertimbangkan frekuensi sebelum dan sesudah kelas modus. Lihat, di sini kan frekuensinya yang paling tinggi nih. Yang mana? Yaitu 14 nih. Berarti modusnya ada di sini. Ya, sedangkan yang lainnya paling
rendah. Gitu ya caranya ya. Bagaimana kalau misal menggunakan rumus? Nah, ini berikut ini adalah rumus yang digunakan untuk menentukan modus dari suatu data dalam bentuk distribusi frekuensi kumulatif. Nah, ini rumusnya ya. MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikalikan P titik ini kali ya. Nah, dengan keterangannya MO itu merupakan modus. TB itu adalah tepi bawah kelas modus. D1 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. D2 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Sedangkan P merupakan panjang interval kelas. Nah, di sini kalian perhatikan tabel distribusi frekuensi berikut. Nah, tentukan modus dari data tinggi badan siswa kelas 12 dengan menggunakan rumus. Nah, di sini ada tinggi yang tadi ya, tabel distribusi frekuensi yang sebelumnya ada ya. Tinggi dengan frekuensinya. Lihat di sini. Di sini tingginya dari antara 145 sampai 149 ada 2 orang. 150 sampai 154 ada 9 orang. 155 sampai 159 ada 14 orang. 160 sampai 164 ada 8 orang. 165 sampai 169 5 orang, dan yang terakhir 170 sampai 174 ada 2 orang ya. Nah, bagaimana cara menentukan modus dari tabel tersebut? Kita lihat frekuensi tertingginya tuh yang mana? 2, 9, 14, 8, 5, 2. Oh, berarti ini 14 ya. Berarti modusnya ada di sini. Ini yang disebut kelas modus. Iya. Terus kita tentukan yang lainnya, yaitu D1. Tadi D1 itu selisih dari frekuensi modus dengan frekuensi sebelum modus. Berarti ini frekuensi modusnya itu 14 dikurangi, karena selisih berarti dikurangi ya, dikurangi frekuensi sebelum modus itu 9. Jadi D1 sama dengan 14 dikurangi 9, yaitu 5. Nah, sekarang kita cari D2. D2 itu adalah selisih dari frekuensi modus dengan frekuensi sesudahnya, yaitu 14 dikurangi 8, yaitu 6. Jadi D2-nya 6. D1-nya 5, D2-nya 6. Terus selanjutnya kita cari apa? Panjang kelas. Nah, panjang kelas itu kita ambil dari yang tabel di sebelah kirinya nih, yang bukan frekuensinya ya. Jadi kita ambil di sini, yaitu dengan cara kita kurangkan saja. Ya, kalau yang di sini kan 170 dikurangi 165, yaitu 5. Boleh juga diambil di atasnya 150 dikurangi 145, yaitu 5 juga kan. Atau 165 dikurangi 160, boleh juga. Bebas untuk panjang kelas, tapi caranya mengurangi data yang ada apa nih namanya, yang ya pokoknya data yang dari sini nih, 170 dikurangi 165 ya. Boleh juga yang sebelah kanannya 174 dikurangi 169, itu sama saja nanti nilainya, yaitu besarnya 5. Nah, yang terakhir berarti kita mencari TB. Apa itu TB tadi? Tepi bawah ya. Tepi bawah itu berarti hanya tinggal dikurangi saja. Nah, di sini kan kelas modusnya itu ada di frekuensi 14. Berarti di data yang ada di 155 sampai 159. Nah, tepi bawahnya itu berarti ada yang di 155. Ya, tinggal 155 dikurangi 0,5.
Jadi tepi bawahnya 154,5. Paham ya? Jadi hanya tinggal dikurangi 0,5 saja. Paham? Iya, langsung. Karena D1, D2, P dan TB-nya sudah diketahui, langsung kita masukkan ke dalam rumusnya saja, yaitu Mo sama dengan TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali P. Maka hasilnya sama dengan 154,5 ditambah 5 per 5 ditambah 6. Ini TB-nya, ingat TB-nya 154,5, D1-nya 5, D2-nya 6, dikalikan panjang kelasnya 5. Jadi didapatkan 154,5 ditambah 5 per 11. 11 dari 5 tambah 6 dikali 5. Maka didapatkan 154,5 ditambah 2,27. 2,27 dihasilkan dari 5 dibagi 11 dikalikan dengan 5. Nah, ini tinggal dijumlahkan saja. 154,5 ditambah 2,27. Hasilnya adalah 156,77. Bisa ya penjumlahan bilangan desimal? Ya, jadi kalian tinggal disejajarkan komanya. Berarti ini 2-nya ditulis di angka 4, di bawah 4. Komanya ditulis di bawah koma juga. 2-nya yang setelah koma ditulis di angka 5, dan 7-nya berarti tidak ada temannya, tinggal dijumlahkan saja. Oke, paham ya? Mantap. Nah, itu modusnya. Oke, lanjut ya. Kita ke median. Apa itu median? Median itu biasa ditulis me. Nah, itu adalah ukuran tengah atau nilai tengah ya dari sekelompok data yang telah diurutkan menurut besarnya. Nah, di sini ada syaratnya nih. Apa syaratnya? Harus diurutkan terlebih dahulu. Jika dia datanya masih acak-acakan, kita harus mengurutkannya terlebih dahulu dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, ini ya. Kalian juga telah belajar tentang median ini di SMP atau MTS kalian ya. Jika datanya itu data tunggal, berarti cara mencari median itu hanya membagi data yang sudah diurutkan menjadi 2 bagian yang sama. Contohnya, ilustrasinya ya, datanya nih 4, 5, 8, 7, 8, 5, 6. Apakah ini datanya sudah terurut? Iya, belum ya. Nah, jadi kita urutkan terlebih dahulu, yaitu data terurutnya adalah 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8. Nah, bagaimana cara menentukan median dari data yang sudah diurutkan ini? Nah, tadi kita bagi menjadi 2 bagian yang sama. Nah, kita lihat di sini. Kita bagi di sini ada berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 buah nilai ya atau datumnya nih. Yaitu berarti di sini kita bagi 2 bagian yang sama. Kalau 7 berarti ada salah satu yang tidak ngikut ya. Berarti di sini menjadi 3 sebelah kiri, sebelah kanan juga 3. Jadi di sini 4, 5, 5, 6-nya jangan diajak dulu. 7, 8, 8. Nah, berarti 6 ini dia merupakan nilai tengahnya atau mediannya, seperti itu ya. Nah, berarti ME ini merupakan mediannya, yaitu 6. Oke, paham ya? Nah, sedangkan data yang kedua ini merupakan 3, 5, 6, 6, 4, 7, 4, 8. Nah, datanya harus kita urutkan terlebih dahulu, yaitu berarti di sini 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8. Nah, kita bagi 2 sama banyak ya.
karena di sini datanya itu terdiri dari 8 datum ya, jadi ada 8 nih. Kalau tadi kan 7, ganjil gampang ya, jadi menentukan nilai mediannya hanya tinggal satu angka yang ada di tengah yang tidak ngikut kemana-mana dia. Nah kalau ini tidak ada angka yang di tengahnya nih, bagaimana caranya? Ya caranya tinggal kita tambahkan antara data yang tadi setelah dibagi, yaitu 5 dengan 6 ditambahkan dibagi dengan 2, maka 5 tambah 6 11, 11 dibagi 2 5,5. Jadi nilai tengah dari data yang di soal kedua ini itu adalah 5,5 ya, bukan 56, bukan, atau bukan 5 atau bukan 6, tapi 5,5 setelah dijumlahkan lalu dibagi 2 seperti itu. Oke, paham ya? Iya, itu yang telah kalian pelajari di SMP. Nah ini sekarang kita akan mempelajari median data berkelompok. Nah ini tabel frekuensinya masih yang sama ya. Nah sedangkan di ada sebuah histogram juga nih, lihat di sini. Jadi median bisa dicari dengan membagi histogram menjadi 2 bagian yang sama luasnya. Nah ini lihat di sini nih, di sini ada garis nih, garis hitam ya, walaupun tidak terlalu kelihatan. Nah itu merupakan mediannya. Tapi jika ukuran data yang besar, menentukan median dengan menggunakan histogram tidak efisien, jadi tidak direkomendasikan ya kan jika data ukurannya yang besar. Oke. Bagaimana dengan menggunakan rumus? Nah, ini rumusnya, yaitu ME sama dengan TB ditambah 1/2N dikurang FK per FM dikalikan dengan P ya. Apa itu keterangannya? Ya, jadi ME itu merupakan median, TB itu adalah tepi bawah kelas median, N itu banyaknya data, FK itu sama dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas median, FM itu sama dengan frekuensi kelas median, dan P sama ya seperti modus panjang kelas. Ya, ini perhatikan tabel distribusi frekuensi berikut. Nah, kemudian kalian tentukan median dari data tinggi badan siswa kelas 12 ya, ini median ya, kurang N. Nah di sini lihat ya, sama ya, kita menggunakan tabel frekuensi yang sama dengan tadi contoh di soal modus. Nah di sini kita tambahkan terlebih dahulu satu kolom untuk kita tentukan frekuensi kumulatifnya. Nah di sini kan ada 2, 11, 25, 33, 38 dan 40. Ini frekuensi kumulatifnya dari mana didapatkannya? Ya, yang pertama tadi kan hanya ada tinggi sentimeter dan frekuensi saja ya. Ini kita tambahkan frekuensi kumulatif. Nah, langkah pertama kita tulis dulu frekuensi yang paling atas. Di sini kan angka 2, tulis. Nah, langkah kedua atau langkah berikutnya itu adalah 2 ini dijumlahkan dengan 9, maka hasilnya 11. Nah, selanjutnya 11 dijumlahkan dengan 14, itu hasilnya 25. 25 dijumlahkan dengan 8, hasilnya 33. 33 dijumlahkan dengan 5, hasilnya 38. 38 dijumlahkan dengan 2, hasilnya 40. Itu cara menentukan frekuensi kumulatif. Nah, jadi di sini N-nya itu adalah 40 nih, N-nya. Banyaknya data ada 40. Ya, terus bagaimana cara kita menentukan kelas mediannya? Nih, cara menentukan kelas median atau letak mediannya itu adalah tadi rumusnya 1/2 N atau setengah N. Kenapa? Median itu kan nilai tengah. Berarti kita
bagi banyaknya data dengan setengah, 1/2 N. N nya itu berapa? 40 kan tadi. Iya, jadi 1/2 dibagi 40, maka hasilnya 20. Mohon maaf terdapat typo ya, di sini bukan 4 melainkan 2. Iya, jadi 1/2 dikali 40 adalah 20. Setengah dari 40, 20. Pintar. Nah, berarti median tersebut itu berada pada datum ke-20. Datum ke-20 di mana? Ini tadi kan kita sudah menentukan F, frekuensi kumulatif. Ya. Nah, di sini datum ke-20 ada di nih 25. Maksudnya apa? Jadi data yang ke-20 ini dia ada di kelas 155 sampai 159 di sini nih. Kenapa bukan di 11? Ya, kan 11 ini belum sampai ke 20, sedangkan 25 telah melewati 20. Berarti mediannya ada di 25. Kalau 33 kan udah melewati. Ya, ya sudah melewati tapi kan sangat jauh jaraknya. Kan di sini ada 25 ya, berarti kita pilih yang 25 karena dia telah hanya melewati sedikit. Seperti itu ya. Ya, jadi datanya ada di 155 sampai 159. Seperti itu. Maka FME-nya berapa? Nah, atau FM-nya, frekuensi mediannya berapa? Yaitu 14. Bukan yang ini ya. Ini itu frekuensi kumulatif yang telah kita cari. Ya, sedangkan kalau frekuensi median itu balik lagi ke frekuensi yang biasa yang belum dijumlahkan, yang sudah diketahui tapi tidak dijumlahkan. Kalau frekuensi kumulatif kan tadi dijumlahkan dari frekuensi yang sudah diketahui. Nah, FK-nya itu adalah berapa? 11. Nah, ini FK-nya 11. Kenapa FK-nya 11? Yaitu tadi FK apa? FK frekuensi kumulatif sebelum frekuensi median. Nah, frekuensi kumulatif sebelum frekuensi median itu berapa? 11. Jadi kumulatif dijumlahkan. Nih, 2 tambah 9 itu kan 11 tadi. Ini yang merupakan frekuensi kumulatif. Jadi pertamanya kalian tambahkan 1 buah kotak frekuensi kumulatif. Kalian tulis angka-angkanya. Frekuensi kumulatifnya tadi caranya pertama 2 dulu tulis. Angka selanjutnya 2 ditambah 9 ditulis 11 kan sini. Terus selanjutnya 11 ditambah 14 yaitu 25 dan seterusnya sampai habis. Nah, langkah kedua kita ini N-nya sudah ketahuan, itu paling bawah nih di frekuensi kumulatif atau banyaknya data itu 40. Langkah ketiga cari letak median dengan cara rumusnya setengah N, berarti setengah dari banyaknya data. Yaitu di sini 20, berarti median tersebut ada di datum ke-20. Nah, datum ke-20 itu yang di mana? Nah, di sini ya. Baris ketiga. Nah, ini kan 1 2 3. Nah, ini 155 sampai 159. Nah, karena dia datum ke-20 ada di 25 data ini ya yang ada di sini. Ya, berarti di sini nih data ke-20 itu ada di sini posisinya. Nah, berarti kita cari lagi frekuensi median. Frekuensi median bukan yang 25, bukan ya. Frekuensi median itu yang di frekuensi sebelum dijumlahkan nih frekuensi aslinya yaitu 14. Nah, terus frekuensi kumulatif kita tentukan yaitu frekuensi yang sebelum frekuensi frekuensi kumulatif sebelum frekuensi median yaitu 11. Bukan 9 ya, bukan, tapi 11. Di sini. Paham ya? Ya, semoga kalian paham ya. Nah, berarti kalau udah kayak gitu, kita tentukan panjang kelasnya sama dengan cara yang modus ya, yaitu 170 dikurang 165 ya. Hasilnya 5. Nah, untuk tepi bawah juga sama dengan modus cara mencarinya ya, yaitu jadi 155 dikurang 0,5 yaitu 154,5.
5. Jadi data yang paling bawah yang berada di kelas mediannya itu kan 155 nih, yang paling kecil ya yang ada di kelas mediannya, dikurangi 0,5. Oke, langsung kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu MS sama dengan TB ditambah setengah N dikurang FK per FM ya, bukan FN tapi FM, kurang, kita ganti pakai yang putih warnanya, in color. Oke, biar sama. FM. Nah ya, M ini ya, pokoknya M ya. Oke, FM dikalikan dengan P, tinggal dimasukkan saja. TB nya itu adalah 154,5, N nya 40, FK nya 11, FM nya 14, P nya 5. Nah, langsung kita masukkan. Nah ya, ini P nya ini 5 ya. Ya sudah, langsung didapatkan 154,5 ditambah setengah kali 40 itu adalah 20, dikurang 11 per 14 dikalikan 5 ya, maka 154,5 ditambah 9 per 14, 9 itu dari 20 dikurang 11 dikalikan 5, jadi hasilnya 154,5 ditambah 45 itu dari mana? 9 dikalikan dengan 5, jadi 45 dibagi 14, maka didapatkan 154,5 ditambah 3,21, hasil pembagian dari 45 dibagi 14. Nah, itu setelah dijumlahkan hasilnya adalah 157,71. Itulah mediannya. Sip ya. Nah, berarti ini karena sudah ada muncul kata-kata sip, nah, ini sudah masuk di bagian akhir ya. Semoga pembelajaran hari ini menyenangkan dan kalian mudah memahami maksud dari penjelasan Bapak ya. Jika masih ada yang belum dipahami, silakan kalian tanyakan saja melalui WhatsApp ya, atau di kolom komentar DCR. Terima kasih untuk semangat belajar yang luar biasa kali ini. Semoga kalian selalu sehat dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang jelas. Ya, Bapak ucapkan terima kasih telah menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.